Halo sahabat Kompas.com, kembali lagi di program Hype Talk. Tepuk tangan dong buat program Hype Talk. Senang banget nih gue bisa balik lagi di sini. Udah lama banget gue nggak jadi host di Hype Talk. Pada kangen ya. Pede banget gue ya. Seneng banget nih gue di sini bersama Mas Gana. Gerhana Banyu Biru, panggilnya Mas Gana, Gana aja, ya. iya. Oke, tepuk tangan dong untuk Mas Gana, founder dari The Sounds Project nih teman-teman, Iya. atau biasa disebut TSP. TSP singkatan. TSP, yoi. Mas, gua kalau ngomongin TSP nih, gue inget banget 2019. Iya. TSP itu festival musik pertama yang gue datengin. Pertama kali. Pertama kali. Seumur hidup belum pernah ke festival. berarti? Maksudnya pernah nonton konser nih, Konser. tapi satu band doang gitu satu loh. band, iya. Tapi Enggak. kalau untuk dari festival gitu kayak berapa panggung baru TSP. Wih. Pertama kali tuh. Iya, pertama kali tuh. Iya, Dari iya. 2019. Di Depok, di kuliah mana? semester akhir, semester 8 gue kuliah. Terus waktu itu di ITC Depok, Mas. Iya, Di lantai paling atas tuh. Mm-mm. Ya itu namanya Sounds Project Series Depok sih. Jadi waktu itu bukan rangkaian festival utamanya tapi pre-eventnya. Oh, pre-event ya. Tapi pre-eventnya kita bikin 2 kali di Depok Iya. sama Bekasi dan itu gede-gede dan sampai sekarang tuh di Depok masih Masih ada. udah nggak ada. Jadi mungkin itu festival terbesar di Depok sepanjang sejarah ya. Soalnya rame banget kan. Rame Sampai banget. geter-geter kan Iya, tuh. geter. Iya kan? Cangcuter manggung, buset. Sampai mau roboh kan Gue tuh takut kayak banget tuh geter-geter. pas cangcuter tuh. Iya. Buset. Itu sih makanya gue kalau denger TSP tuh berkesan banget. Terus pertama kali gue ketemu Pamungkas juga di situ. Nonton. Gue Iya. nonton Mas Pam, jadi gue suka tuh sampai sekarang sama lagu-lagu dia. iya. Tapi Mas, untuk TSP tahun ini nih, berapa persen sih kira-kira? Apanya? Kalau kesiapan ini presentasinya? Iya sebenarnya karena sekarang ini udah 2 minggu lagi ya, jadi memang udah tinggal running sih. Tinggal Cuma running, tinggal detailing aja, line up udah di-announce semua. Terus tinggal ngurusin yang sifatnya nanti teknis lah hari H gitu. Oke. Karena tiket juga udah mostly udah terjual gitu. Jadi memang ini finishing di operasional sama teknisnya sih buat nanti festival. Berarti tinggal detailing dikit-dikit aja ya? Iya, dikit-dikit. Yo, nggak sabar nih. Tanggal berapa Mas? 11, 12, 13 11, Agustus, 12, 3 hari. 13 Agustus. Yo, jangan lupa sahabat Kompas.com. 11, 12 Agustus. Bagi kalian yang udah dapat tiket, udah aman berarti. Bakal nonton lagi keseruan yang ada di TSP. Tapi Mas, sebelum masuk ke TSP tahun ini nih, gue penasaran deh. Awal mula lahirnya The Sounds Project tuh gimana sih pertamanya perjalanannya? Iya, awalnya memang waktu itu di Depok ya. Waktu gue kuliah di Gunadarma, makanya kita pernah bikin satu event di Depok yang besar. Di Depok jarang ada event besar kan. Karena waktu itu kita udah lumayan populer di Jakarta dan sekitarnya kan. Terus kita bikin sekali lagi di Depok. Karena memang kita balik ke Depok tuh karena itu memang tempat kita berawal. Jadi awalnya gue sama teman-teman kan kuliah di Gundar ya. Jurusan apa tuh Mas dulu? Jurusan ya lumayan nyambung sih, jurusan teknik gue. Teknik? Iya nyambung kan. Teknik konser? Nggak nyambung Nggak sih. nyambung sih, lumayan nyambung ya. Ya jadi waktu itu waktu kuliah kan memang aktif di organisasi ya, bikin acara kecil lah di kampus, misalnya kayak seminar musik, terus talk show musik, bikin akustikan dan lain-lain. Terus habis itu udah mau lulus sama teman-teman coba bikin konser yang lebih besar lagi lah di luar. Waktu itu kita mau coba bikin konser di Jakarta karena ngelihat di Depok marketnya cuma gini-gini aja nih, kita coba bikin di Jakarta, yuk bikinlah di Rolling Stone. Waktu itu ada Rolling Stone. cafe di Kemang ya, Ampera, Jakarta Selatan. Gue coba bikin 5 band. Cuma ada Naif, Payung Teduh, Efek Rumah Kaca, dan Sore kalau nggak salah deh. Ya dari 2015 tuh pertama kali, ternyata tiketnya habis. Waktu di The Rolling Stone Iya itu? Rolling Stone, tapi kan cafe ya, jadi nggak gede, cuma 3.000, 2.500 orang lah. Jadi kita Lumayan tuh Mas. ya, 3.000 lumayan dia orang, iya. cafe tapi di belakangnya ada halaman gitu. Jadi oke. lumayan ada halaman outdoor. Jadi lumayan gede, ada 2.500, 3.000 orang lah. Abis itu baru setelah itu kan gue lulus. Terus tadinya si Sounds Project ini mau dikasih ke junior lah buat diteruskan. Tapi nggak ada yang nerusin, akhirnya ya udah gue seriusin aja deh buat side business gue. Nah, jadi Gunadarmanya gue hilangin, jadi namanya The Sounds Project. Di edisi kedua tuh gue bikinnya di Gudang Sarinah waktu itu, dan udah mulai 2 stage. Terus di ketiga gue bikin di Kuningan City, udah mulai 2 hari. Oh, Kuningan City ya. Iya, terus keempat gue bikin di Kuningan City juga, tapi udah mulai ada international artisnya. Ada international artis. Terus gue pindahin ke Ancol.
Terus sampai sekarang akhirnya Sounds Project jadi festival 3 hari yang memang showcasing 80 band dari dalam maupun luar negeri gitu. Wow, gokil. Jadi memang journey-nya lumayan panjang sih. Iya, panjang dan Iya. dari awal banget kan lu Iya. ininya kan dari Iya, step festival by kecil step. di kampus. Iya. Tiba-tiba lu mulai berani Iya. keluar gitu kan. Iya. Oh, gokil sih. Tapi dan lu kan terbilang masih muda nih, Mas. Masih under 30 lah ya. Ya kalau Mas, siap-siap dibandingin lu sama masuk. promotor lain gue paling muda. Iya, lu paling muda kan. Siap-siap lu masuk Forbes under 30 lu, Mas. Tapi Mas, kiat-kiat sukses nih Mas, lu menggelar suatu konser gitu Mas. Lu kan masih muda juga nih. Dan maksudnya kepercayaan orang ke lu, gimana cara lu ngebangunnya sih, Mas? Ya kalau kepercayaan ya karena memang dulu gua awal dari mulainya yang kecil ya. Jadi bener-bener learning by doing aja. Awalnya gue tahu cara bikin konser yang kapasitasnya 2000 gitu misalnya. Kerja sama kafe. Terus gue mulai, kayaknya kalau cuma satu panggung kurang nih, tambah 2 panggung gitu. Jadi memang learning by doing aja, dan selama berjalannya itu tentunya relasi kan makin banyak ya. Karena gue yang handle segala sesuatunya, dari mulai relasi ke band, ke manajemen artis, ke label, ke sponsor dan lain-lain. Ya yang penting jujur dan komit aja sih. Terus yang pastinya disiplin, kerja keras, terus konsisten. Jadi dan pelan-pelan gitu, jangan langsung begitu mau bikin, gue langsung mau bikin festival yang besar nih kayak Sounds Project gitu, kayaknya nggak bisa. Jadi harus dari yang kecil dulu. Jadi konsisten dikit-dikit sampai akhirnya pencapaian gue aja 8 tahun kan, dari tahun 2015 sampai sekarang 2023 ya. Lama itu, lama banget. Lama. Lama banget, wah gila. Berarti kalau dari 8 tahun lalu berarti lu masih umur 21 pertama kali. 21 lu udah mulai mikir ini ya, kerangka gitu, kayak anjir di panggung ini nih siapa nih, panggung ini siapa gitu ya Mas. Iya, umur 21 pertama kali berani bikin konser sendiri sih. Bikin konser sendiri, gokil. Tapi The Sounds Project nih Mas, nama The Sounds Project itu pertamanya lahirnya tuh gimana tuh? Dari namanya nih Mas. Kan tadi kan Gunadarma Sounds Project, terus Gundarnya dihapus jadi The Sounds Project doang gitu. Ya Gundar dihapus kan karena memang kita udah lulus tuh waktu itu dari Gundar, jadi udah mulai, timnya juga banyak. Timnya masih banyak sih anak Gunadarma, tapi ada kampus-kampus lain juga mulai. Jadi The Sounds Project. Waktu itu namanya kenapa ya Sounds Project ya? Waktu itu udah banyak yang pakai festival soalnya. Ada apa fest gitu. Iya, kayaknya kita biar beda project aja deh nih gitu. Iya. Jadi ya biar stand out aja sih. Beda sama yang lain. Terus ya itu ya festival, memang festival multi panggung, multi artis gitu, artisnya banyak, tapi kan itu project yang kita kerjakan juga. Jadi iya betul. Saya meskipun festival tapi tetap project gitu. Sounds Project. Iya. Proyek tentang suara. Iya, maksudnya kan kayak fest apa fest gitu. Iya. Bosen ya kalau belakangnya fest terus, takut sama yang lain juga. Yoi. Nah Mas, lu kan udah bikin TSP ini dari, gue nyebutnya TSP ya, sahabatkompas.com. TSP itu singkatan The Sounds Project, supaya singkat aja, enak aja ngobrol ya. TSP itu kan 8 tahun, berarti kan ngelewatin masa pandemi kemarin ya, krisis, dan ada aturan konser ditutup, maksudnya panggung nggak boleh manggung, kerumunan dan sebagainya. Itu waktu itu lu struggle gimana tuh waktu itu, masa itu? Ya pandemi kan, makanya sekarang Sounds Project volume 6 ya. Karena padahal kita udah 8 tahun. Harusnya 8 kali kan harusnya. Cuma kan karena 2 tahun pandemi kita nggak bisa bikin festival yang besar gitu. Jadi sekarang waktu pandemi gue bikin entitas baru namanya The Sounds Project & Co. Jadi di bawahnya ada Music First tuh, ada satu brand lagi. Di mana bikin konser kecil, waktu itu pakai prokes gitu. Protokol kesehatan, nontonnya duduk. Dan gue bawa Pamungkas Tour tuh. Lo tuh suka Pamungkas ya? Iya. Gue bawa Pamungkas Tour. Music First tuh. Iya. Gue bawa Pamungkas Tour dari Jawa sampai Bali waktu itu. Sampai Lombok juga. Ada 20 kota. Dan itu prokes duduk. Iya, ada konser virtual dan itu ya, duduk gitu ya? Iya, ada yang duduk, ada yang virtual juga di beberapa kota. Jadi waktu itu kerja sama Kementerian Pariwisata juga. Mas Sandiaga Uno. Jadi boleh di kafe-kafe duduk. Masih pandemi waktu itu. Iya, masih pandemi. Itu Mas Pam sempat marah-marah tuh. Dia udah persiapin tour gitu kan. Iya, tiba-tiba brot pandemi. Iya. Gue lihat dia sempat frustasi tuh. Iya. Di medsosnya, waduh. Dan beberapa kota juga kita
di cancel ya karena memang beberapa kota mungkin belum familiar sama konser karena masih COVID, masih tinggi banget. Saat itu ya. Ada saat 2 kota yang di COVID. cancel jadi nggak dikasih izin. Tapi akhirnya kita tetap jalan sih mostly. Dari 12 kota cuma 1 deh kayaknya yang di cancel. Nah jadilah Music First itu sekarang memang karena waktu itu semangatnya pas pandemi ya. Iya. Jadi kan waktu itu yang terdampak pandemi pasti promotor, penyelenggara Iya, konser, betul, artisnya betul. juga, terus apa namanya, kafe-kafe juga pada tutup. Akhirnya gue bikin Music First tuh sebenarnya buat nge-cater mereka gitu supaya. Jadi gue kerja sama kafe supaya kafe tetap rame. Gue kerja sama artis supaya artisnya ada job. Tetap ada job. Iya. Benar. Terus ya gue juga jadinya nggak bikin konser virtual lagi. Gue Iya. bisa melibatkan lebih banyak orang karena buat virtual kan timnya nggak banyak. Nggak menyerap tenaga kerja seperti di festival gitu. Iya. Jadi memang pemikiran gue seperti itu. Jadi antara promotor, penyelenggara, artis dan tempat Iya. itu kafe-kafe yang terdampak. Iya. Jadi gue bikin lah tuh Music First. Ya itu upaya lu buat ngebuka keran inilah. Iya, ngebuka keran tipis-tipis. Tipis-tipis ya, Dan dikit-dikit. iya, jadi sampai sekarang pun kita udah punya relasi di Jabodetabek, Bandung dan luar kota lain. Kafe-kafe tuh banyak. Oke. Yang jadi kita bisa datengin talent. Kemarin rotunya Sounds Project juga udah dipegang sama Music First semua gitu. Oke. Jadi kafe-kafe kemarin kayak di Bekasi tuh ada Morfem, rumah sakit yang main, ada Diskoria main di Jakarta. Iya. Jadi tempat-tempat hangout gitu kita juga main gitu. Yang kapasitasnya cuma 500 orang. Iya, jadi TSP itu bukan sekedar festival musik ya, tapi ada turunannya gitu ya. Iya, sekarang udah kayak gitu, udah jadi entitas sendiri lah, ada Sounds Project Co gitu. Jadi ada Music First yang lebih kecil, ada Sounds Project yang memang festival, terus kita ada booking agent buat international artist juga. Ya jadi Sounds Project Co ini karena awalnya kita dari acara musik kan, jadinya gue pengen ini jadi entitas yang buat awalnya dari kampus kan. Jadi anak-anak kampus juga bisa belajar di situ. Iya betul. Jadi misalnya kayak tim-tim yang masih baru nggak diincarsin di festival besar dulu, takutnya kaget kan kita suruh coba bikin pre-event Iya, gitu. pre-event bikin kecil-kecilan dulu lah yang tadi lu bilang gitu. Iya, kayak gitu. Nah, kalau gua lihat sih TSP ini udah jadi salah satu festival, kalau TSP yang tahunan ya Mas, udah jadi salah satu festival musik terbesar di Jakarta ya. Kalau gua lihat dibandingkan sama beberapa yang lain gitu, udah termasuk yang terbesar nih. Nah, kan event tahunan itu kan tiap tahun ada nih, ya kan? Lu gimana cara milih tanggal tuh? Kayak lu saling kontak kah di antara promotor gitu, saling kasih tau gue tanggal sekian ya, gue tanggal sekian apa gimana tuh? Biar nggak bentrok nih Mas, satu sama lain nih. Iya, awalnya memang Sounds Project kan belum sebesar itu juga, belum jadi festival yang top of mind orang-orang lah, yang setiap tahun datang. Tapi mulai kemarin yang kita di Ancol ada hampir 60.000 orang yang datang. Itu udah mulai top of mind tuh. Tahun lalu ya? Iya, tahun lalu. Iya, rame itu, rame iya, banget, ada The Walters, ada Panturas, ada Fur, ada Dewa juga. Jadi udah mulai top of mind. Jadi kita pikir wah kayak kita harus taruh ini di festival season terus gitu. Jadi Juli ke atas. Awalnya kan Maret Sounds Project tuh biasanya. Maret, April. Tapi ya hujan mulu juga kan. Iya benar. Kalau di awal tahun tuh hujan. Wah itu mager banget penonton tuh. Hujan. Jadi akhirnya kita taruh di summer deh festival season ya. Resikonya ya berbenturan dengan bukan berbenturan ya, tanggalnya mirip dengan festival-festival besar lain yang udah bertahun-tahun lebih, misalnya With The Fest gitu dari 2013 kan. Terus ada Soundrenalin juga, Synchronize dan lain-lain gitu kan. Jadi bareng. Tapi akhirnya ya udah itu kita tetap di Agustus aja stay. Ya buktinya sih ternyata masih banyak juga yang Sounds Project. Oh jadi maksudnya kayak Synchro, kayak With The Fest tuh udah tahu ya kalau Agustus nih ini nih ada TSP nih gitu kali supaya nggak bentrok apa gimana tuh? Ya sebenarnya kan ada sekarang waktu pandemi terbentuk lah tuh karena promotor nggak bisa konser, jadi kita berkumpul bareng-bareng. Jadilah asosiasi promotor musik, di dalamnya ada festival-festival itu juga, termasuk gua bikin APMI itu ya. Iya, bikin APMI. Gue juga salah satu pengurus kan yang di APMI, dan memang ngobrol sih tanggal-tanggal. Gue juga bareng sama 90s Fest tuh. Sama apa? 90s Fest ada Mr. Big. 90s ya, Mr. Big nanti. Iya. The Cardigan gitu. Iya, The Cardigans. Ya tapi itu dijanjian dari awal sebelum kita announce, nggak apa-apa kok. Ternyata memang market musik Indonesia tuh besar banget. Bener. Iya. Dan konser tuh nggak akan mati sampai gimana pun lu
maksudnya mau ada pandemi apa gimana, orang tetap akan nyari itu. Iya, Konser musik waktu gitu itu loh. kan pandemi sempat hopeless ya, virtual, bikin apa VR lah, Iya, iya. tapi bikin konser di metaverse ya. Iya, Ada metaverse gitu-gitu gitu. tuh. Iya, ada tuh. Sempet ya udah coba-coba kesana. Tapi lu sempat ini juga ya, sempat hopeless juga sama TSP waktu itu. hopeless sih. Iya. Iya, di terakhir tuh di 2022 karena udah lama banget dari 2020 kan. Udah bener. sempet Udah udahlah 2 gue tahunan. cari kerjaan lain aja. Lu sempat mikir gitu? Oh iya dong, udah lama soalnya. Iya, iya, iya. Ya abisnya gue serius banget kan jadi promotor, Iya, bener, bikin konser serius banget. Dan gue nggak tahu mau ngapain kan, selain bikin konser Iya, gitu, nggak tahu bisa apa gitu ya kan. Itu kan manajemen band, artis-artis tuh ada yang mulai jual makanan, Iya. ada yang mulai apa? Merchandise gitu-gitu Iya, kan. terus virtual konser jadi Iya, yang tadinya promotor cuma nyari sponsor akhirnya jadi IO yang bener-bener orang brand gitu, bikin webinar ngerti Iya, ya. webinar. Udah kagak jelas banget nih kan gue bilang. Terus lama-lama tapi pas terakhir gue diajak sama salah satu promotor APMI juga, Joyland, si Ferry, buat bikin event di Bali waktu itu Maret 2022. Oh, Joyland. Joyland Bali. Itu pertama kali pas Pertama pandemi itu, ya pandemi. pembuka konser tuh. Bali, Yang Jokowi datang iya, kan Jokowi waktu itu. sama Iya, Luhut iya. sama Sandiaga Uno Ingat, semua ingat. datang bareng. Iya, Terus wah, gue liat gokil bener-bener offline dan wah ini udah bisa nih Udah gitu. bisa ya. Karena waktu itu kita kan takut banget. Soalnya waktu itu kan Source Project harusnya April 2020 ya. Maret diumumin tuh kasus COVID pertama. Kasus COVID pertama. Wah, Waduh. itu bener-bener traumatis banget ya buat kita ya. Sebulan lagi Sebulan padahal lagi tuh. Wah, soalnya gila maksudnya sih. udah banyak maksudnya video Infonya udah di-cancel. nyebar, tiket udah mulai dibuka kali waktu itu penjualan ya? Iya, bahkan surat izin tuh udah pegang. Udah pegang. Lu refund dong waktu itu? Refund tiket? Refund tapi sedikit ya. Dikit yang Iya. udah bayar gitu ya? Iya. Untuk yang udah bayar. Tapi kan selama 2 tahun itu ditanya ini jadinya kapan nih eventnya gitu. Iya, pasti sih, pasti Akhirnya sih. pas Iya, iya. Maret gua ke Bali terus lihat festival udah bisa. Di Bali ya udah gue langsung set up, langsung ngumpulin tim lagi. Ngumpulin Tim orang gue kan lagi. tadinya yang Iya. karyawannya ada 15 jadi tinggal 4-5 gitu kan. Terus gue kumpulin lagi, ternyata mereka juga masih mau bantu. Terus akhirnya udah kita state aja nih Agustus, izinnya gimana Gan? Maksudnya anak-anak ini kan yang sebelumnya di cancel juga, izinnya gimana? Udah pasti bisa karena gue optimis melihat Joyland itu. Melihat kan. Joyland, betul. Terus Dan itu kan dia, Pak Jokowi udah ngumumin kan kalau misalnya udah Iya, bisa nih gitu iya, kan. ya biarpun regulasi perizinannya masih lumayan repot ya Lumayan tahun repot lalu ya. ya. Jadi masih ada Satgas, masih ada BNPB dan lain-lain. Kalau sekarang tinggal polisi aja. Sekarang polisi aja. Iya. Ya masih deg-degan tuh. Akhirnya kayak gua nggak mau bayar produksi dulu sebelum surat izin gua keluar tahun lalu. Gitu. Jadi produksi gue bayar di belakang. Ya akhirnya ternyata jalan juga. Jalan juga ya, dan sampai sekarang ya iya. di Ancol terus ya. Oke. Ini pertanyaan out of the box deh, tapi gue penasaran aja nih Mas. Iya. Lu kan tadi bilang sempat kalau festival gitu kalau suka hujan gitu kan, lu ngundang Barara nggak sih Mas kadang? Kayak pawang hujan gitu. Kalau Ya festival musik sebenarnya gitu. semua festival pasti mengalokasikan budget untuk itu ya. Oh, Maksudnya tapi ada semua itu lah. beneran? Semua bukan festival aja ya, acara-acara pernikahan Iya, juga ada iya pawang sih. hujan ya kan. Bener. Cuma kan kita nggak tahu ya, maksudnya nggak ada jaminan. Tapi ya kalau misalnya kita bikin takut sama hujan ya repot juga dong. Kan area harus outdoor. Iya bener, harus outdoor. Area indoor yang paling besar sebesar-besarnya semana sih gitu. Dan sebenarnya bikin festival besar di indoor juga resikonya lebih banyak. Iya. Ya karena kalau orang dalam satu tempat tertutup gitu kan Iya ada apa-apa resikonya lebih gitu banyak kan. gitu dibanding outdoor Iya gitu. bener sih. Gitu. Iya sih. Dan tapi lu berarti nyewa pawang juga untuk TSP gitu tiap kali TSP Iya pasti gitu. pasti. Pasti ya. Pasti tapi ya kalau hujan ya nggak apa-apa Ya lah. udahlah iya. Emang udah tunggu turun, berhenti emang udah aja. harus turun hujan itu. Tunggu berhenti gitu. Tapi Kalau- mudah-mudahan tahun ini kan Agustus nih ya kan, Iya. jadi berjalan lancar lah, nggak hujan dan penonton menikmati setiap penampil di TSP nantinya. Ya doain bareng-bareng sahabat kampus.com. Nah, selain pawang hujan nih, ada hal menarik juga di konser riders musisi nih. Iya. Ada nggak sih yang ribet gitu kayak gue pengen ini gitu kalau dia pengen konser gitu, minta kambing kek atau enggak apa emas Monas gitu. Apalagi musisi luar Mas.
Iya sebenarnya kalau Riders ya karena Source Project udah lama ya, jadi udah ratusan band yang pernah Iya benar. berbagi panggung lah di Source Project bergantian. Tapi jadi gue baca semua Riders-nya kan, nggak ada yang repot sih sebenarnya. Itu gimana kita diskusiin aja. Cuma ya ada yang spesifik tergantung pribadinya masing-masing ya. Ada yang misalnya minta minuman mereknya harus A, mereknya harus B. Oh iya. Iya. Ya kalau ada kita. Kalau artis luar Mas, artis luar Kebanyakan mereka minta hal yang nggak dijual di sini kan, karena mereknya nggak ada gitu. Kalau tahun lalu kan The Walters lah. Iya. Tahun ini kan ada Mark Ayres sama Iya. The Vacation kan. Iya. Riders mereka apa ya yang menarik gitu Mas? Gue belum baca sih. Ya. Belum baca ya? Ada program. Tapi Tapi nggak ya aneh-aneh biasa. lah ya. Paling mereka alat sound systemnya tuh kelistrikannya beda sama yang di Oh sini. benar, iya. Itu pertama yang groundingnya beda, jadi kita siapin banget. Terus merek-merek amplifiernya juga kadang-kadang suka beda dibanding yang standar. Misalnya kalau yang standar di sini pakai apa, dia standarnya di sana tuh beda, jadi kita harus sewa. Kayak gitu tuh yang paling biasa. Sama biasanya listriknya tuh harus kita siapin colokan sendiri gitulah buat mereka, karena alat-alat mereka kabelnya beda semua. Beda ya. Dan mereka bawa dari Dari sana. sana iya. Jadi Wah. kelistrikannya beda. Ya meskipun dia cuma bawa gitar juga beda. Itu sih biasanya yang kita siapin. Kalau dari teknikalnya, nah kalau dari hospitality-nya sih sebenarnya ya kalau ada permintaan artis itu kan standar ya, mereka harus ada minuman seger, cemilan, makanan. Iya. Terus ada yang vegetarian juga, jadi dia nggak bisa makan oke. daging-dagingan Iya, bener, gitu ya kan. Ya kita sediain lah yang kayak kalau gitu-gitu. Terus merek-merek minuman kan misalnya merek minuman cuma ada di Amerika doang, di sini nggak ada gitu ya. Misalnya itu adalah minuman bersoda gitu, ya kita kan nggak bisa. Kita cari minuman bersoda yang mereknya ada di sini aja gitu. Air mineral juga yang mereknya ada di sini aja. Ada di sini. Iya kayak gitu, nggak apa-apa. Mereka mau aja sih biasanya. Mau aja ya. Nggak. Tapi beberapa artis kalau yang besar gitu biasanya akan repot di jumlah rombongan sih. Security, protokol dan lain-lain. Kalau superstar ya. Jadi bawa bodyguard sendiri. Iya. Biasanya kayak gitu. Kalau Source Project memang belum pernah mengundang yang sampai level superstar gitu. Iya, kalau gue perhatiin gue masih band-band side stream kan. Nah iya, side stream bener. Gitu. Kayak The Walters gitu-gitu kan maksudnya. Fur gitu kan. Fur ya. Maksudnya nama mereka tuh emang terkenal, tapi untuk segmented gitu. Iya, kebanyakan pendengar di Jakarta kan. Tapi mereka juga belum tentu populer banget di sana juga. Di balik misalnya kayak Fur dari Inggris, bahkan dia lebih populer di Indonesia gitu. Oh gitu. Iya, ada beberapa band yang kayak gitu kan. Dan memang mereka biasanya datang cuma berlima, berenam, cuma sama manajer sama personil. Iya dikit Iya, doang soundcheck ya. juga sendiri, apa segala macem. Belum pernah yang sampai superstar yang rombongannya ada 60 terus bawa 2 kontainer sendiri alatnya. Ada tuh yang kayak gitu-gitu. Ada ya. Ada belum? Slipknot sebelum Slipknot yang Iya, kemarin. Slipknot Itu contohnya. gila sih gue dengar ceritanya tuh. Wah. Ya mudah-mudahan soon gue bakalan ngundang yang kayak gitu. Amin, harus sih. Lebih seru aja kayaknya effortnya Tapi lu kan. keluar dari side stream dong berarti. Ya nggak juga, cuma pengen ngundang band yang lebih Agak ini lebih lah besar ya, aja lebih lah. besar lah ya. Lebih legend aja. Iya. Mas, ngomongin soal Pamungkas sedikit nih. Pamungkas tuh berapa kali gue denger di podcast gitu kayak TSP tuh panggung pertama gue katanya, panggung besar pertama gue. Kayaknya dia merasa berutang banget dah sama TSP. Tapi kalau lu ngomongin soal Pamungkas di TSP gimana nih, Mas? Iya, sebenarnya waktu itu Pamungkas waktu main di Source Project tuh memang panggungnya belum banyak ya, maksudnya panggungnya masih pensi, terus iya betul, kira acara-acara kampus yang kecil banget, rambutnya masih bondol segini. Iya, masih panjang-panjang. Iya Pak Mek. Mas mama lo kalau nonton. Ya intinya gue berteman baik lah sama dia. Dan waktu itu gue dikasih denger sama kalau nggak salah sepupu gue deh. Ada nih singer songwriter baru, satu album bagus semua, dia produce sendiri. Terus kok namanya Pamungkas ya, gue bilang gitu. Bagus maksud gue namanya. Iya, bagus nih namanya. Gue dengerin dulu, wah ternyata bagus banget sealbum. Betul. Iya, terus album pertamanya? Iya. Wah itu gokil sih, gila itu masterpiece. Album Walk the Talk Walk the Talk. Iya, terus coba deh ngobrol sama manajernya, terus dimainin di Source Project, tapi gue langsung mainin di waktu utama ya.
jam 7 di panggung utama gitu. Iya, waktu itu ada 2 panggung di atas tuh, yang di ITC tuh. Dia sebelah sini kalau nggak salah. Iya. Nah, gue waktu itu diajak sama temen gue, nih lu dengerin aja pokoknya. Kalau nggak pernah dengerin, lu dengerin aja dulu. Pas gue dengerin, anjir lagunya gokil keren. Iya itu juga. Setelah itu baru tuh gue nyari tahu soal dia gitu-gitu. Sebelum To The Bone juga kan. Sebelum To The Bone, Iya, betul. jadi- Sebelum To The Bone. Ya memang bagus sih musiknya Iya punk benar. dia. To The Bone justru album kedua, Flying Solo. Walk the Talk tuh belum ada To The Bone itu. Ya beberapa band memang pertama kali main festival Sounds Project sih, kayak Phil Koplo juga. Phil Koplo juga Iya, pertama kali. Sounds Project. Oh, gokil sih. Pamungkas juga. Baru abis itu dia ke festival-festival lain. Jadi memang ya gue sama tim selalu kasih chance buat emerging artis sih yang baru-baru. Oh, oke. Tahun lalu Untuk artis-artis banyak. baru. Tahun lalu juga ada Bilal yang main. Bilal terus- Indrajaya, iya. Iya. Wah, sekarang udah keren banget dia. Iya, sekarang kan udah banyak yang Iya, tahu banyak akhirnya yang main tahu. lagi. Iya, benar-benar. Tahun ini juga banyak sih yang buat talent-talent baru. Kita ada Salon R&B, ada White Chorus. White Chorus ya. Iya, jadi kita kasih mereka stage. Jadi banyak sih Sounds Project. Tapi memang. gue penasaran deh. Festival juga memang harus Iya, benar-benar. melakukan hal itu kan. Nah iya, apa yang lu ceritain tadi tuh bisa disebut karakteristik TSP nggak sih? Kayak dia ngangkat side stream nih, bahwa ada pemusik-pemusik yang bagus nih, tapi kurang dikenal nih, padahal karyanya bagus gitu. Itu jadi karakteristik TSP nggak sih, Mas? Lu mandangnya? Iya, bukan karakteristik sih, beberapa band juga ada, beberapa festival juga ada yang ngasih slot buat emerging artis ya, dalam artian artis baru. Iya, artis baru. Buat dikasih jam tampil gitu. Iya. Ya nggak karakteristik, tapi menurut gue itu lebih kewajiban sebuah festival yang udah besar ya. Maksudnya yang udah nasional gitu. Jadi menaruh artis baru di situ supaya perputaran industrinya juga berjalan gitu. Betul. Jadi gue pribadi di Source Project di program juga selalu menaruh artis baru tuh di jam-jam yang penuh gitu. Penuh ya? Nggak opening gitu di sore yang orang belum pada datang. Panas banget tuh. Iya, bahkan kita justru taruh yang opening tuh band-band yang udah populer. Tahun lalu Source Project Malik openingnya. Pertama Raisa juga main sore. Raisa juga sore ya. Tahun ini Hi-Fi main sore juga. Banyak kok. Jadi memang justru yang band-band baru kita taruh di tengah. Taruh di tengah ya band. Pertama ya buat ini tips sedikit buat yang bikin festival ya, kalau nyusun rundown. Kalau misalnya lu taruh band besar di depan, pertama pasti openingnya bagus. Bagus, betul. Kedua, betul. penonton datang duluan pasti. Datang duluan, iya benar. Iya kan? Benar, ya. Dan band-band baru bisa dapat waktu di mana tempat penontonnya udah rame. Iya. Jadi akhirnya orang benar-benar bisa lihat musiknya dia. Betul, gitu. traffic buat dia lebih tinggi saat dia manggung gitu lah. Dan ya visi yang lu jalanin ya jadinya. Iya, jadi dari sisi rundown kan dinamikanya naik, turun, naik lagi, bagus. Jadi gue biasa selalu bikin rundown seperti itu. Satu tips nih dari Mas Gara nih, sahabat Kompas.com yang mau bikin konser, inget tuh. Nah, tantangan nih, kalau ngomong soal tantangan menggelar event musik sebesar TSP gitu, apa yang tersulit nih, kayak sponsor kah atau izinnya atau apa gitu, Mas? Iya, bikin festival atau bikin konser memang salah satu pekerjaan yang tingkat kesulitan yang lumayan tinggi ya. Banyak aspek yang mesti diurus, terus resikonya tinggi juga. Ya, pressure-nya lumayan besar sih. Tapi kalau misalnya pertanyaannya apa aja ya? Iya. Yang penting gitu ya. Iya, yang faktor penting lah gitu, yang harus banget nih diperhatikan gitu. Banyak sih, dari sisi produksi harus diperhatiin banget, cari sponsor juga, jualan sales juga, jualan tiketnya. Iya, betul. Sales kan termasuk sponsor, tiket, terus ada tenan juga yang jadi sumber masukan kita. Programnya juga harus disusun dengan baik, soalnya kalau programnya nggak bagus, salesnya akan turun juga. Iya, benar. Dan itu akan maksudnya berpengaruh ke daya minat beli penonton gitu. Promosi juga ya, dalam artian kerja sama media yang tepat gitu. Jadi bisa informasi eventnya bisa ke-reach banyak. Ya tapi itu dulu ya. Kalau sekarang mungkin Source Project secara brand udah cukup di inilah, udah terkenal lah, Mas. Iya, udah lumayan. Iya. Nancep ya di benar. penonton ya. Jadinya saat kita pertama kali jualan tiket tuh langsung udah banyak gitu ya. Udah banyak yang beli lah ya. Dan sekarang pun untuk tahun ini pun udah tinggal, gue liat kemarin itu tinggal ini ya, almost sold out ya.
Iya, hampir habis. Ya tinggal hari pertama sih mungkin yang masih bisa. Hari Hari pertama? kedua, hari ketiga juga udah mau habis. Oh, udah mau habis. Oke. Buruan nih, sahabat.com yang belum beli tiketnya, langsung aja ke The Sounds. Tiketnya di mana? Dapetnya? Tiket.thesoundsproject.com atau ke website aja www.thesoundsproject.com. www.thesoundsproject.com nih, sahabat.com. Nah, kita masuk ke pertanyaan. Kita udah dapat pertanyaan dari warganet. Yang pertama ada Selena Salsa. Oh iya, ini mereka bakal dapat pertanyaan terbaik akan mendapat 2 tiket gratis nonton The Sounds Project. Gokil. Yang pertama nih dari Selena Salsa nih, tips maintain good teamwork for running Ini beneran dari lead music. netizen nih? Bener, ini bener dari netizen. Iya. Kita ngebuka kolom sesi tanya jawab kemarin. Terus ini dikumpulin nih udah dikumpulin sama tim. Tips maintain good teamwork for running a lead music fest dengan tim gede dan ganti terus setiap tahun. Gimana maintainnya tuh, Mas? Ya memang Sounds Project kan selalu kita regenerasi ya tiap tahun ya. Tapi kita ada program internship gitu sih. Sebenarnya yang tim intinya memang udah berpengalaman biasanya 1-2 tahun di konser gitu. Tapi untuk tim internshipnya kita putar terus setiap tahun. Karena internship ya? Iya, karena memang dari dulu kan kita satu-satunya ibaratnya festival kampus yang bisa transformasi sampai festival besar kayak gini nih. Betul. Kayak belum ada lagi kan Iya. case yang kayak gini gitu. Jadi memang hal itu tetap kita lakukan karena tujuannya Sounds Project memang bukan cuma bikin festival aja tapi regenerasi generasi muda juga gitu. Karena bikin festival kan nggak ada sekolahnya ya. Iya benar sih. Iya, jadi itu berjalan sendirinya dengan relasi lu, dengan pengamatan lu. Iya, jadi nggak ada sekolah spesifik yang how to do konser gitu. Kalian harus terjun langsung. Tapi repotnya kayak gitu, harus ngajarin terus tiap tahun, maintain good teamwork-nya for running music fest dengan tim gede dan ganti terus setiap tahun. Gimana maintainnya ya? Gue pribadi lebih adaptasi sama eranya aja sih. Iya, zaman dulu pertama-tama Sounds Project tuh belum ada TikTok apa segala macam. Sekarang generasi sekarang udah pinter-pinter tuh. Benar. Zaman dulu gua awal-awal bikin festival tuh juga meeting harus langsung, belum ada online meeting yang kayak gitu. Iya, jadi bener, memang harus generasi ketemu di mana gitu. gua harus adaptasi sama generasinya sih, karakternya seperti apa. Bener. Gitu. Harus adaptasi dan kembali lagi konsisten ya. Tapi di sisi lain memang agak berat ngajarinnya tiap tahun. Tapi di sisi lain mungkin itu juga yang bikin kita tetap bertahan ya sampai sekarang ya. Karena tetap relevan ke anak muda, ke market kita. Iya gitu. benar. Dengan cara lu ngebuka internship itu juga sebenarnya hal baru juga masuk ke lu, Mas. Iya. Iya, lu bisa belajar baru juga dari mereka. Iya. Jadi banyak belajar juga dari mereka sih justru. Benar. Selanjutnya nih Mas, dari Ryan 90s. Anjay, namanya Ryan 90s loh, akun Instagramnya. Line up TSP Kak. Lain apa ya? Iya, aduh masa dibacain sih semuanya. Langsung aja ya Mas, buka Instagram ya. Iya. Anda nggak main medsos ya? Line up TSP. Mungkin ini kali Mas, ada kejutan. Iya, kejutan apa nih di line up TSP tahun ini mungkin ya? Ya kalau Sounds Project tahun ini memang ada 80 artis Indonesia dan internasional yang akan main. Totalnya gitu. 80. Iya, kita memang selalu cari misalnya yang sekarang lagi populer tuh semua main, misalnya ada Yura Yunita, ada Changcuters, ada Viera, terus ada Morfem juga, terus kalau yang nasional kita selalu ada juga, ada Raisa, ada Malik, ada Noah, ada Tulus tahun ini. Iya betul, wah gokil sih itu. Terus yang emerging artis yang baru-baru juga kita banyak banget, ada White Chorus, ada Salon R&B, ada Rumah Sakit nggak sih? Iya, Rumah Sakit juga salah satu senior indie juga yang kita bawa baru tahun ini. Iya, banyak banget sih, ada 80 band dan internasional artisnya kita ada. Nggak bisa disebutin satu-satu ya. Iya, langsung aja ke Instagram ya. Itu udah ada line up-nya. Nah Mas, kan ada line up untuk musisi internasional juga nih. Kenapa lu milih siapa yang tahun ini? Mike Ayres ya. Mike Ayres, sama terus Vacation, sama Black Shirt. Sebenarnya gue ada tim program juga yang meriset itu sih. Oke. Jadi yang cocok sama marketnya Sounds Project apa, jadinya ya tahun ini juga kebetulan mereka yang kebetulan tanggal available dan sesuai budget juga. Ada pertimbangan itu juga. Pertimbangan budget juga ya Mas ya. Iya. Karena kita tahun ini memang
mostly nasional kan. Oke. Ya Sounds Project memang artis internasionalnya nggak terlalu banyak Nggak sih. terlalu banyak ya. Paling cuma 3, 4 gitu. Iya, tapi Mike Ayres gue tahu satu lagu doang. Tapi lagu yang lain bagus-bagus juga. Bagus-bagus ya. Mungkin gue belum pernah. Nanti nonton datang yang lain makanya ya. nonton. Siap, harus dong, harus datang. Gue pengen ini nonton Phil Koplo gue. Oke, dari RVDRS nih, prinsip hidup. Waduh, berat juga nih pertanyaannya. Prinsip hidup apa yang selalu kakak pegang sampai saat ini? Goals apa yang udah dan belum tercapai? Prinsip hidup. Apa ya, jujur pasti ya. Ini fans lu nih, fix ini. Fansnya Mas Gana nih, ngikutin Jujur. DSP dari awal nih. Jujur, konsisten, terus apa lagi ya? Ya kerja aja gitu. Iya. Mau dibayar nggak dibayar, kerja semaksimal mungkin aja. Kerja semaksimal mungkin Iya. ya. Iya. Dan cintai pekerjaanmu. Iya harus, karena Bener-bener. gue termasuk yang mencintai pekerjaan aja, bosan masih sama pekerjaan gue kadang-kadang, apalagi yang enggak kan. Iya bener-bener. Jenuh pasti. Goals lu deh yang belum tercapai nih dari TSP ini gitu Mas. Goals banyak banget ya, masih banyak banget. Contohnya Sounds Project belum pernah ngundang Sheila on Seven tahun depan ya. Iya bener. belum pernah. Iya. Si saya udah semua Kenapa tuh lagi. susah ya? Silent Seven Ya belum jodoh aja. Oh, belum jodoh aja. Iya. Oke. Tanggalnya atau mungkin apanya gitu ya? Iya, tahun lalu pas Sheila on Seven masih aktif manggung, kitanya belum ada budget buat bayar mereka. Oke. Sekarang giliran mereka, kitanya udah bisa, semua artis bisa kita undang kan, dianya lagi nggak terlalu aktif-aktif banget. Jadi pengen banget sih ngundang Sheila on Seven ke Sounds Project. Biarpun gue sering harus juga sih, iya. ngurusin Sheila ya dari dulu ya. Di event lain Ya, gitu. di event lain. Sering Iya, ketemu iya, Sheila iya. juga, tapi pengen ke festival gue sendiri, itu salah satu. Kedua, banyak banget lagi. Banyak Gue tuh udah punya kayak plan 5 tahun ke depan gitu. Oh, udah Iya. ini ya, udah lu catat Iya. ya semua ya. Ya, Gokil. ambil contoh kayak tahun lalu kita bawa Dewa 19 kan, Iya, akhirnya betul. tuh pertama kali. Sebenarnya waktu itu juga bisa bawa aja Tulus atau Noah gitu, tapi gue simpen buat tahun depan deh. Lu simpen buat tahun depan. Jadi soalnya biar ada motivasinya aja tiap tahun. Iya, dan selalu ada kejutan tiap tahunnya ya. Iya, Kalau tiap lu tahun kayak gitu bahkan terus, iya itu contoh satu, kedua kayak Eco Park, area Eco Park Ancol itu belum gue buka semua. Oke. Tahun lalu gue buka setengah, terus tahun ini gue buka sedikit lagi. Lu buka dikit. Yang sebelah sini belum dibuka. Hmm. Jadi memang masih bisa expand lagi. Iya benar. Gue datang kemarin yang pas tahun lalu itu. Itu gue juga nonton tuh. Ancol. Di Ancol. Iya itu kan cuma satu jembatan kan. Iya, satu jembatan Tahun ini doang kita tuh. buka 2 jembatan. Oh, sekarang makin luas ya. Besok bisa buka 3 jembatan Buka sebelah 3 sini. sebelah Iya. kan masih luas banget tuh. Iya, sebelah masih. sononya tuh. Jadi Iya. pengen mungkin panggungnya ditambah lagi tahun Tambah depan. lagi ya benar-benar. Tahun ini kan memang kita udah, tahun lalu juga mungkin kita bisa bikin 3 hari, cuma 2 hari aja. Tahun ini kita bikin 3 hari. Bikin 3 hari. Oh iya. Makin ada perkembangan Iya, dari tahun ke tahun biar- ya. Iya benar. Yang penting lebih improve dari tahun sebelumnya aja setiap Iya, tahun. moving forward lah dari tahun ke tahun. Oke. Dari Yara Visan nih, sebenarnya Gestar itu ngikutin selera siapa dan siapa yang nentuin? Cakep nih pertanyaannya nih. Program nggak sih Mas itu? Iya, Kalau kayak gitu? ada tim program. Tapi mostly tetap approval-nya di gua sendiri, cuma memang ngikutin selera siapa ya? Selera lu Mas. Iya, gue selera banget sama line up Sounds Project, itu bara suara gue dengerin. Lu dengerin. Pamungkas juga dengerin juga. Jadi lu harus memperbanyak referensi musik juga ya. Iya, untuk banyak. nentuin kayak gitu pasti. Sebenarnya kayak apalagi kalau mencari new talent ya, apakah Iya. akan nextnya akan jadi besar apa enggak, tuh kan harus malah justru dengerin musik yang lain. Bener, Gue referensi musiknya banyak. Bener. Jadi di situ kita bisa lihat talenta baru juga yang kira-kira wah ini akan berkembang tuh. Iya. Lu Kayak punya gitu. kayak sense, kayak feeling gitu ya. Ini orang nih bagus sebenarnya ini. Iya. Kalau gue masukin ke sini mungkin Iya. akan lebih bagus lagi. Iya, gitu contoh kan. si Phil Koplo waktu itu kan masih main di stage kecil di Sounds Project 2019 tuh. Itu bener-bener di YouTube cuma ada 1 lagu, tapi gue udah berani bawa aja nih. Lu udah berani ya. Iya, karena jarang banget ada DJ dangdut gitu kan. Iya, Sekarang udah bener. banyak banget. Sekarang udah banyak. Dulu tapi waktu itu cuma dia. Sekarang banyak. Orang di YouTube cuma 1 lagu. Iya. Gue dengerin. Bisa dibilang dia. Wah, ini udah ajak aja nih. Iya. Dia yang Jarang banget dulu. yang Dia bikin- pionirnya lah. Pionirnya, iya bikin musik dangdut. Sekarang kan udah ada
Klub Danduk Racun Iya, gitu kan. iya, iya. Udah banyak sekarang. Terus kayak Pamungkas misalnya ya harmoninya kan The Beatles banget, gue dengerin The Beatles juga. Wah nih kayaknya bisa nih. Parah. Set Parah. masukin. Mungkin lu sebelum lu tahu lu baru dengerin aja mungkin lu udah tahu itu The Beatles kali ya. Iya udah kayak wah ini pasti populer nih Iya, lagu-lagu iya, kayak iya, gini bener, gitu. Jadi memang tidak harus selera pribadi juga, tapi lu harus tahu lah kira-kira band-band yang bisa cocok sama market festival lu apa. Kebetulan Sounds Project kan 18 sampai 25 tahun tuh. Kita ada riset juga tiap tahun ke orang-orang umur segitu, terus ke penonton-penonton. Di situ biasanya nanti ada nama-nama yang di atas tuh dari survei. Nah itu kita prioritasin buat booking. Terus kita cari band-band yang baru. Oh ya. Jadi lu survei juga kayak lu mau Survei, nonton ada. siapa nih di Sounds Project kayak gitu ya? Ada at least itu buat pegangan data juga. Iya benar-benar. Tapi habis itu ya kita kurasi bareng-bareng ngobrol. Seperti apa nih tahun ini temanya gitu. Kita mau banyakkan porsinya artis baru apa artis lama. Apa artis gede yang pasti-pasti aja Yang nih, pasti-pasti udah aja. pasti rame. Ya itu kan harus di-combine semua. Iya banyak ya gila. Iya kalau festival. Banyak banget ternyata, kompleks banget ya bikin konser musik Iya, ternyata iya. ya. Oke. Selanjutnya nih Mas, dari Atta Ramaputra, kerugian terbesar Sounds Project. Wis. Nggak ada rugi sih. Nggak ada rugi Mas. Ini finansial ya maksudnya? Rugi finansial. Dari finansial mungkin ya, kerugian terbesar Sounds Project nih. Lu pernah nggak Mas? Gue nggak pernah ngerasa satu rugi. edisi yang rugi gitu, pernah? Karena gue pribadi bikin Sounds Project kan memang karena gue suka musik ya. Iya, oke. Dan waktu itu ngeband juga nggak laku. Akhirnya gue lu sempet ngeband dulu? Sempet, tipis-tipis doang. Terus ternyata gue punya passion di ngelihat orang senang nonton konser tuh kayak lebih puas banget. Jadi sebenarnya kalau soal matematika finansial ya itu pondasi bisnis aja sih. Iya. Jadi nggak pernah terlalu mikir rugi. Ya serugi-ruginya event kan kalau diterusin tahun depan pasti ada potensial buat untung gitu. Jadi nggak pernah ngerasa rugi. Akan continue ya kalau itu dibikin terus. Iya. Iya benar. Selanjutnya dari Ansel Musniko nih, Kak, Sounds Project bakal ada rencana bikin mini event ke beberapa kota nggak nih? Udah pernah juga sih nih. Kita di pernah Bandung pernah bikin, di Depok, di Bekasi, di Tangerang, kota-kota yang deket Jakarta aja. Tapi kalau misalnya sampai luar pulau, memang belum pernah. Tapi gue pernah di hire sama brand waktu itu buat bikin event di luar pulau. Jadinya gue yang kurasi programnya jadi mirip-mirip Sounds Project juga. Tapi kalau luar pulau, soon juga mungkin akan. Soon ya? Akan luar bikin. pulau. Ditunggu aja nih rencana. Jangan lupa. The Sounds Project ke Sumatera gitu atau ke Sulawesi kan seru juga. Dan mungkin musisi-musisi lokal bisa keangkat tuh Mas kalau lu bikin kayak gitu tuh. Iya, di sana juga musisi lokal yang sekarang bagus tuh. Kayak di Sumatera tuh ada satu rapper yang tahun 13. Iya, banyak. Itu gokil, itu keren tuh. Banyak di Ambon, di Papua tuh banyak. Ambon. Banyak juga. Musik-musik timur sekarang tuh makin berkembang banget sekarang. Iya. Mas, sekarang kita masuk ke Sounds Project tahun ini deh, Mas. Tahun ini kembali lu menggelarnya di Eco Park, Ancol. Lu ini gak sih pernah mikir gak sih kayak anjir ini parkirannya susah banget dah gitu. Kayak orang keluar gitu juga susah, terus lu bentrok termasuk sama yang kesusahan. Gue dulu kayak gitu Mas, jujur ya. Ya nggak apa-apa. Tahun lalu gue jangan-jangan kan gue nonton konser. Tahun lalu tuh jadi sebelum konser gue sempat wawancara The Walters. Sempat di hotel yang di depan itu, gue lupa nama hotelnya. Mercure ya. Mercure, ya. Pas di depannya itu tuh. Gue wawancara The Walters itu masuknya susah banget. Gue bentrok sama orang yang mau nonton terus mau mantai gitu kan. Kan gerbangnya itu kan. Iya, tahun lalu memang penuh sih. Tahun ini juga lagi. Tahun ini mungkin bisa lebih penuh lagi. Di weekendnya penuh. Ya nggak sepenuh tahun lalu. Makanya kita bikin 3 hari kan alasannya karena tahun lalu tuh terlalu penuh lah. Jadi agak mempersulit traffic dan lain-lain gitu, termasuk traffic talent, traffic penontonnya juga. Tapi ya masih aman lah, secara safety masih berjalan lah tahun lalu itu orang masih bisa nonton. Nah kenapa lu milih Ancol lagi nih Mas sebagai venue gitu? Iya biar ada klimaksnya aja. G-Expo gitu. Iya lebih nyaman ya, lebih nyaman sih. Ya kalau di Ancol karena diferensiasinya aja kan banyak banget festival yang udah di Senayan dan di G-Expo gitu. Jadi gue perbedaannya di Ancol itu satu, kedua ya memang kalau gue melirik ke festival luar negeri
memang banyak yang harus effort sih buat ke festivalnya. Kayak Glastonbury lu harus naik shuttle dulu Iya benar. ke pedesaan, bukan di pusat kota ya. Terus Fuji Rock di gunung juga gitu. Sebenarnya lebih banyak effortnya. Jadi Head in the Clouds kemarin di Peak pakai shuttle juga tuh. iya, dari ya kayak sini. gitu-gitu. Jadi memang kalau udah festival besar kan penonton juga harus terbiasa sama Iya benar. kepadatannya gitu. Jadi ya pengen ada diferensiasinya. Kedua juga memang supaya Eco Park sebenarnya area bagus banget ya, maksudnya outdoor indoornya. Iya, Di dalam kan banyak bener, pohon, bener. enak Iya, bisa iya. duduk-duduk gitu. Iya, adem sih. Adem, tapi memang kesananya effort lu masuk Ancol harus bayar lagi. Nah, iya bener. Nah mas, tahun ini gimana tuh? Bayar penonton yang udah beli tiket TSP nih, bayar nggak pas masuk di gerbang karnaval gitu? Tetap bayar. Tetap bayar? Tetap bayar, karena kan kita di dalam kawasan wisata. Kayak bukan TSP aja, semua event yang di Ancol gitu deh. Oh iya. Jadi iya sih benar. iya, tapi kan lebih terintegrasi gitu loh kalau lu di dalam kawasan wisata. Iya sih. Nggak ada macet-macet gitu. Bener. Nggak ada jalan yang jadi satu sama jalanan umum gitu loh. Iya sih benar. Iya plus minus sih. Iya, ada plus minus lah ya. Semua pasti pemilihan venue tuh ada kurang ada lebihnya Iya benar. gitu. Dan dengan segala pertimbangan gue tetap memilih di Ancol. Oke. Nah mas, kalau ngomongin soal musisi-musisi yang tampil tahun ini nih, Iya. itu lu bookingnya dari kapan? Dari kapan sih mas? Ini pertanyaan netizen juga bukan sih? Enggak. Dari sini. Beda ini pertanyaan gue ini. Iya. Kita yang bikin ini lainnya. Lu bookingnya dari kapan tuh mas kalau ngundang artis gitu? Ngundang artis bookingnya ya tergantung announcement sih, misalnya mau pengumumannya kapan gitu baru kita booking. Oke. Biasanya tapi bikin festival tuh kan Berbulan-bulan sebelumnya iya, gitu ya? booking berbulan-bulan sebelumnya, 6 bulan. 6 bulan sebelumnya lah. 6 bulan, 5 bulan lah. Oke. Takutnya bentrok juga kan sama jadwal manggung mereka gitu. Iya, bentrok juga takutnya. Terus ya tapi kalau ada bentrok tempat lain kan musisi banyak ya, jadi kita selalu ada opsi lah. Kita biasanya udah ada list dulu kayak 150 talent nih. Oke. Udah ada segitu, padahal kita tahun ini cuma 70 gitu. Jadi kalau ini nggak bisa, pindahnya ke sini. Udah cepet lah. Oke. Jadi dari pertama lu bikin tuh 150 nih. Iya. Terus nanti lu potong ke potong entah karena Iya, jadwal, entah karena bentrok apa atau budget. Iya. Ternyata gak masuk nih. kita mikir dia budgetnya segini, wah ternyata di atas. Terus kita nego kan prosesnya panjang. Iya, kalau nggak tembus ya udah kita gitu. pindah, kita switch ke yang lain. Oke. Nah musisi luar negeri mas, lu kayak notice mereka tuh dari kapan biasanya? Kalau luar negeri harusnya? Luar negeri sebenarnya justru dari awal tahun ya, misalnya festivalnya Agustus, Januari tuh kita udah mulai pitch. Tapi memang di Agustus ini ternyata banyak berbenturan dengan festival yang besar juga. Terus mereka juga banyak yang lagi rekaman album atau apa gitu yang kita mau. Oh benar ya. Iya. Takutnya bentrok gitu juga. Iya, bentrok-bentrok yang kayak gitu aja sih. Jadinya jodoh-jodohan aja kalau lu artis luar negeri mah. Iya benar. Tapi lebih dari lama lah ya harusnya. Iya, lama kita udah pitch dan nge-list gitu. juga. Akhirnya dapetnya itu. Tapi tahun depan semoga lebih mantep. Lebih mantap lah ya tahun depan mudah-mudahan. Tapi tahun lalu mantap loh mas. The Walter sama Fur tuh. Wah gila, itu keren sih. Itu musik-musik yang segmented. Tapi rame ya? Rame itu, panggungnya buset rame banget itu. Waktu Fur apalagi tuh, ya kan? Iya. Tapi Fur kan terkenal karena depan turas kan dia di Indo gitu. Fur jadi mereka Nggak juga Fur, tapi memang udah banyak juga sih pendengarnya di sini. iya sih. Dia top listeners di Spotify kan di Indonesia. Jakarta, Bandung. Listeners ya. Iya. Mungkin itu pertimbangan lu juga ngebawa mereka waktu itu. Ada data-data itu ada. Bahkan bukan cuma artis luar juga, artis lokal juga bisa dilihat datanya. Bulan ini dia Gimana? yang dengerin berapa orang gitu, terus ada artis siapa lagi. Oke. Jadi bisa dilihat sekarang kan udah ada website tuh. Iya. Festival juga bisa dilihat mana yang bagus, musisi juga mana, chartnya ada semua. Udah gampang lah ya sekarang udah digital semua. Mas, tahun ini yang gue lihat di line up-nya ini ada yang menarik nih. Aldi Taher sama Ucup Pop nih. Mas, Aldi Taher kenapa lu mau bawa ke panggung nih, Mas? Atau itu dari Ucup? Dari ininya Ucup, permintaannya Ucup? Maksudnya dia mau bawa Aldi Taher gitu? Enggak juga sih. Ya waktu itu Aldi Taher fenomenal lah. Maksudnya dia suka cover lagu Coldplay ya. Iya, benar. Terus marketnya kayaknya tahun ini deh Mas, dia fenomenal banget deh. Iya, fenomenal. Iya, untuk memeriahkan aja sih. Iya, yang pasti udah meriah ya. Maksudnya kan ada beberapa penonton yang mencari hal-hal seperti itu. Selain yang emang mau serius nonton bandnya, ada juga yang
mau singelong aja karaoke gitu Singelong, ya kan. benar. Jadi kita fasilitasin lah itu semua. Dengan tingkah konyolnya dia di atas Iya, panggung iya, ya kan. iya. Lucu juga dong. Gue Iya, juga. bener. Maksudnya dia seorang entertainer juga menurut gue. Iya, bener. Jadi penting juga buat Aldi Taher itu dimasukkan. paradoks sebenarnya. Iya, penting juga dimasukin ke menu kan. Iya, bener. Heeh. Antara menghibur sama ngeselin ya sebenarnya. Iya. Iya. Nah Mas, kalau ngomongin TSP perbedaan antara TSP tahun ini sama sebelumnya nih. Ya seperti tadi yang gue udah bahas juga kan, kita yang penting lebih baik lah dari tahun sebelumnya, lebih Iya, besar juga. Iya, betul. One step ahead, 3 small hari step ahead, juga. iya 3 hari. Iya. Terus pasti banyak juga yang berbeda dan biasanya Sounds Project juga ada kolaborasi yang dadakan tuh, kayak Iya, tiba-tiba ada Fur sama The Walters, ada Phil Koplo sama siapa. Iya. Tahun lalu The Walters naik ke panggung Phil Koplo, ya kan? Iya. Tahun lalu. Gue lihat tuh. Nah, lucunya waktu wawancara nih Mas, gue nunjukin video itu ke vokalis The Walters. Ceritanya, video yang Phil Koplo bawain lagunya The Walters yang I Love You So itu. Gue tunjukin ke vokalisnya, terus wah keren juga ya. Terus gue bilang, Phil Koplo bakal manggung sama lu malam ini. Tahu-tahu pas gue lihat, buset udah di atas panggung dia. Oh, lu interview Kompas ya waktu itu? Gue interview ini The Walters waktu itu. Iya, Interview di hotel ya? di hotel ya waktu itu. Iya. Tahun ini interview juga lah. Siapa ya? Iya, nanti ngobrol sama Grace sama Make Vivi. Eros. Oke, boleh. Make Eros kali. Boleh Make Eros. Ya banyak kolaborasi dadakan kayak gitu ya. Jadinya memang dari artisnya. Tahun ini juga udah ada antara international artis sama lokal artis. Oh, udah ada, tapi cuma khusus penonton Sounds Project aja yang boleh tahu. Soalnya hari H aja nanti ngeliat. Hari doang kejutan ya. Iya. Langsung aja nih kalau misalnya pengen tahu nih kejutan apa yang terjadi, langsung aja beli tiketnya sahabatkompas.com. Nah, musisi yang pengen banget yang lu undang ke Sounds Project selain Sheila on Seven yang tadi lu bilang. Banyak juga sih pengen undang. Once juga pengen. Oh, Once, oke. Banyak sama... juga, Rhoma Irama juga belum. Oh iya Rhoma Irama. Pengen juga, belum sempat. Iya, Roma sama itu timnya. Banyak musisi lokal. Iya, Soneta kan. Iya, Soneta Band. Musisi lokal banyak, Once pengen, Erwin Gutawa juga pengen banget. Erwin Gutawa. Iya. Ya mungkin tahun depan lah. Iya, mudah-mudahan tahun depan. Musisi luar, Coldplay mungkin. Ya kalau musisi-musisi nasional ya kalau dihadirin di festival kayaknya harga tiketnya Sounds Project bakalan naik 20 kali lipat. Mau apa enggak? Kalau mau sih nggak apa-apa ya. Iya sih. Jadi gue kalau dapat artis internasional yang gede banget kayak gitu, mending gue taruh di GBK kali atau di indoor hall di mana gitu. Jadi nggak ditaruh di festival. Festival Sounds Project tetap balik lagi ke karakternya sih. Iya benar. Ya kalaupun band besar ya mungkin lebih besar aja dari tahun ini. Gitu. Kita kan kadang-kadang punya market juga. Harus mikirin juga harga tiketnya akan kemahalan kah buat mereka apa segala macam. Dengan line up seperti ini harga tiketnya sekian itu harus masuk perhitungan semua. Iya, Mas. nanti takutnya ada yang emang udah biasa beli tiket Sounds Project segini tiba-tiba naik gitu mereka. Ya banyak sih pertimbangan. Bener. Mas, kapasitas penonton The Sounds Project tahun ini kira-kira berapa nih? Iya, tahun lalu itu 25 ribuan ya 25 per hari ribuan ya. Jadi per harinya. Iya, belum sama invitation tuh baru hanya tiket yang terjual. Jadi mungkin hampir 60 ribu tahun lalu yang datang 2 hari. 2 hari. Tahun ini karena 3 hari kita 60 ribu 3 hari, jadi per hari maksimal banget cuma 20 ribu. Maksimal 20 ribu. Iya, karena melihat kapasitas dan supaya nonton festival lebih santai lah, lebih bisa dinikmatin. Iya, lebih bisa nikmatin sih, benar. Jadi tahun ini 20 ribu per hari, jadi 60 ribu 3 hari. Oke. Nah Mas, terakhir nih harapan untuk The Sounds Project dan festival musik lain di Indo ke depannya seperti apa? Ya pasti harapan buat Sounds Project sih selalu lancar ya, bisa konsisten sampai 100 tahun ke depan. Iya, amin. 100 tahun, yoi. Banyak banget tuh generasinya. Ya kan? Ya kalau festival lain sih semoga makin banyak, tapi yang proper ya, maksudnya bukan festival bodong, beneran ada festivalnya gitu. Iya, jangan penipuan ya. Orang udah bayar tiba-tiba mau refund, janji refund gak refund nih. Iya. Yang penting makin banyak makin bagus, asal festivalnya juga beneran jalan gitu. Beneran jalan, ya bener. Dan gue maunya sih punya pembeda gitu loh Mas, kayak dangdut sendiri gitu loh Mas. Jadi mereka udah punya karakteristik gitu. Jadi kalau orang mau beli tiket,
oh gue tinggal ke sini kalau suka ini ke sini kayak Udah ada kan, sekarang jazz ada, metal ada festivalnya. gitu. Iya ya udah. Ada yang all genre ada, sekarang. Bener. yang nasional aja ada, Bener, yang bener. campuran ada. Udah ada semua sih setahu gue. Tapi TSP juga R&B ada ya, kalau nggak salah. Terus yang Korea-Koreaan ada juga. iya benar-benar. Tapi TSP kalau kata gue mencakup berbagai genre di dalam. Heeh. Dangdut ada, rock ada, ya kan, Iya, iya. pop ada, pop apalagi. Bahkan ininya pop lebih banyak pop itu. TSP mah festival kampus lah. Artisnya banyak, harga tiketnya murah gitu. Gitu ya, makanya. Artisnya banyak, harga tiketnya murah ya. Iya. Paling mahal berapa ya? Tahun ini kita tahun tiketnya around 100 sampai 250.000. 100 Paling sampai mahal. 250.000 paling mahal. 100.000 sampai 250.000. 250 paling mahal. Iya, paling mahal. Buset. 250 udah bisa nonton Noah ya. Iya, Sama Tulus. banyak. Oke, sahabat Kompas.com, seru banget nih kita udah ngobrol banyak bareng Mas Gana. Iya. Makasih banyak nih Thank Mas you Gana. juga dong. Sukses buat TSP Amin, tahun amin, ini. amin. Harus nonton sih. Makasih banyak sahabat Kompas.com yang udah nanya. Kita pilih satu pemenang dulu deh. Iya. Nah, satu pemenang ini bakal dapat 2 tiket gratis dari The Sounds Apa Project. ya? Maintain teamwork, Pilih dulu deh Mas, baca dulu nih. Line up TSP. line up, prinsip hidup. Gue star Prinsip hidup selera. aja lah bagus. Prinsip Pertanyaan. hidup, oke. Pertanyaan. Coba naik prinsip. Oke, dari dari ARV DRS Prinsip ya. hidup. Oke. Nah, Semoga kamu prinsip hidupnya makin oke ya. Oke, semoga makin oke dan selamat ya, kamu mendapat 2 tiket gratis nonton TSP. Oke, jangan dijual lagi ya, nonton, harus nonton. Jangan dicaloin. Jangan dicaloin lagi jangan. Harus harus nonton ya. Oke, sahabat Kompas.com, thank you. Kita udah ngobrol banyak soal The Sounds Project tahun ini, Music of Heaven ya Mas. Heaven Ininya of ya. Music. Heaven of Music. Heaven Music of Music. Heaven. Terbalik gue. Heaven of Music. Tahun ini bakal digelar 11-12 Agustus 2023 di Ancol. Jangan lupa 11, 12, 13 Agustus 2023 di Ancol. Jangan lupa pada nonton, tiketnya almost sold out dikit lagi. Mas Gana, thank you banget. Thank you banget. Sukses buat TSP tahun ini. Thank you. Sampai jumpa di Hype Talk berikutnya.